Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi uji homogenitas yang merupakan bagian dari statistika penelitian. Di uji homogenitas ini akan saya paparkan dua uji. Yang pertama adalah uji F, ya, uji homogenitas dua varian, dan yang kedua adalah uji Bartlett, uji homogenitas dari beberapa sampel, ya, yang lebih dari dua. Baik, kita langsung saja kita lihat di sini. Saya sudah mengirimkan beberapa file tentang uji homogenitas ini, ya, dan juga menggunakan aplikasi Excel, ya, untuk mempermudah dalam proses pembelajaran uji homogenitas ini. Baik, kita langsung saja uji homogenitas, ya. Uji homogenitas ini atau dikatakan juga uji kesamaan dua varians atau lebih diperlukan dalam pengujian dua atau sampel yang independen, ya. Jadi ini khusus untuk sampel-sampel yang bersifat independen. Hal ini bertujuan dalam pemilihan rumus yang akan digunakan dalam perhitungan, ya. Biasanya ada beberapa rumus yang mensyaratkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Biasanya dalam penelitian parametrik yang menggunakan beberapa sampel, baik itu dua sampel atau lebih, yang bersifat atau yang diasumsikan bahwa sampel tersebut merupakan sampel-sampel yang berdistribusi normal, maka biasanya dilanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas, ya. Nah, uji homogenitas ini untuk melihat atau untuk melihat bahwa apakah sampel-sampel tersebut berasal dari varian yang homogen begitu atau tidak homogen gitu, sehingga dari uji homogenitas ini kita bisa lanjut dengan uji selanjutnya begitu. Dalam pemaparan kali ini saya akan mencoba membahas tentang dua uji saja. Yang pertama adalah uji kesamaan dua varian atau uji F. Yang kedua adalah uji Bartlett. Oke. Untuk uji F, misalkan kita mempunyai dua populasi yang berdistribusi normal atau dikatakan dengan variansnya adalah sigma A kuadrat dan sigma B kuadrat, atau biasanya kalau kita mengujinya dalam sampel, biasanya ini SA kuadrat atau SB kuadrat. Jadi variansnya, maka hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya bisa ditulis seperti ini, ya. Hipotesis nol, sigma A kuadrat sama dengan sigma B kuadrat, atau kedua variansnya homogen, ya, kedua variannya homogen, atau H1-nya adalah kedua variannya tidak homogen. Jadi kalau kita mengambilnya dari sampel, maka kita tulis saja SA kuadrat, ya, atau SB kuadrat. Ini mengatakan ini adalah varians dari sampel A, ini adalah varians dari sampel B, ya. Dengan rumus yang kita gunakan, yaitu F hitung itu sama dengan varians dari sampel A. Nah, varian sampel A ini untuk pembilang biasanya adalah varians yang terbesar, ya. Kemudian dibagi dengan varians B, dengan varians B ini adalah penyebutnya adalah varians yang bernilai kecil, ya. Jadi boleh dikatakan ini adalah varians besar dibagi dengan varian kecil. Nah, itu adalah untuk mencari F hitungnya, ya. Kemudian untuk mencari F tabelnya, karena kita nanti akan dibandingkan dengan F tabel dengan taraf signifikansinya alfa, maka ya kita cari dengan tabel F, atau kita juga bisa menggunakan tabel dengan menggunakan Excel, ya, dengan F alpha DK1
dibagi dk2, artinya ini derajat kebebasan 1 sampai derajat kebebasan 2 untuk taraf signifikansinya alfa. Alfa bisa kita ambil 1% atau 5% ya. Kemudian kita bandingkan nanti nilai F hitungnya dengan F tabel. Nah, ini syaratnya kalau F hitungnya kurang dari F tabel maka H0 diterima. Artinya kedua varian tersebut adalah homogen. Oke, kita langsung saja praktekkan ya. Tapi untuk ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini. Uji homogenitas ini berasumsi bahwa sampel itu berdistribusi normal ya. Jadi kalau sampelnya tidak berdistribusi normal, setelah kita uji normalitasnya maka kita tidak boleh menggunakan atau tidak bisa menggunakan uji homogenitas ini. Jadi asumsinya bahwa sampel itu berdistribusi normal ya, maka kita bisa menggunakan uji homogenitas ini. Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda atau homogen itu ya. Makanya disebut dengan uji homogenitas keragamannya. Ya diharapkan bahwa variansnya itu tidak terlalu jauh ya. Baik, kita langsung saja. Misalkan ada dua buah sampel, yaitu sampel A dan sampel B. Katakanlah ini persoalan bebas ya. Dengan sampel A itu sebanyak 12 objek, yang 12 objek atau misalkan kalau siswa ini 12 siswa begitu. Kalau misalkan sampelnya itu berkaitan dengan nilai, ya katakanlah ini adalah nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai dari siswa tersebut. Di sini siswa ada 12 ya. Dengan nilai-nilai yang tertera sebagai berikut ya. Kemudian sampel B ya, kelas B katakanlah ya. Sampel B ini dengan nilai-nilai yang tertera sebagai berikut ya di sini. Nah, karena homogenitas itu berkaitan dengan varians, maka kita harus mencari nilai varians dari setiap kelas ini atau setiap sampel ini ya. Jadi kita cari nilai variansnya. Nah, untuk mencari nilai varians, jadi ada beberapa ya, kita fokusnya kita pada data tunggal seperti ini ya, ini data tunggal, atau mungkin juga pada data kelompok ya, data distribusi frekuensi begitu ya. Jadi saya contohkan di sini yang merupakan data tunggal ya. Untuk data kelompok nanti bisa mengikuti saja. Untuk data tunggal kalau secara manual kita bisa menggunakan rumus varians data tunggal ini ya. X kuadrat sama dengan sigma xi dikurangi x bar kuadrat dikuadratkan ya dibagi n kurang 1. Kita bisa menggunakan rumus ini kalau secara manual. Jadi kita cari dulu x barnya, kemudian nanti xi nya dikurangi x bar ya. Xi itu data ke i maksudnya. Nah, kemudian dijumlahkan dibagi dengan n kurang 1. Atau jika menggunakan varians dengan Excel, kita bisa menggunakan rumus ini ya, var gitu ya. Biasanya kalau jumlah kan sum ya. Data deskriptifnya kita cari saja dulu. Ini jumlahnya 396, kemudian ini sampel kedua 756, kemudian rata-ratanya kita bisa dengan Excel saja menggunakan average ya. Ya, rata-ratanya ternyata 33, dan untuk sampel yang kedua rata-ratanya adalah 63. Dan nah ini yang kuning ini yang kita cari variansnya. Kita varian bisa menggunakan var ya, varian yang ini, lalu kita sort dari nomor 1 sampai nomor 12 ini, lalu kurung tutup dan enter. Nah, variansnya adalah 105 ya. Sebagaimana kita tahu varians itu sangat dekat nilainya, merupakan kuadrat dari deviasi standar ya. Jadi kalau mencari deviasi standar
tinggal kita akarkan saja nilai varian ini, maka menjadi deviasi standar. Oke, untuk kelas yang selanjutnya 189. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa varian dari sampel A itu 105 dan varian dari sampel B itu ada 189. Kalau kita lihat mana yang paling besar, itu adalah 189 atau sampel B ini. Jadi memiliki varian yang besar dan ini variannya kecil. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini hipotesis yang kita buat tadi, karena ini berbentuk sampel, maka hipotesis nolnya adalah SA kuadrat sama dengan SB kuadrat, artinya kedua varian ini homogen. Dan H1-nya sebaliknya ya, kedua varian tidak homogen. Rumus variannya dengan menggunakan F hitung, yaitu kita tinggal membagi saja varian yang paling besar dibagi dengan varian yang paling kecil. Artinya kalau paling besar itu adalah sampel yang B, varian paling kecil adalah sampel yang A. Jadi tinggal kita bagi saja. Oke, kita mencari F hitungnya, varian besarnya kita tulis saja di sinilah ya. Varian terbesarnya ini 189. Kemudian varian yang kecilnya adalah 105. Oke, 105. Ini sepertinya terlalu besar ya. Oh, ternyata ada desimalnya ya, 100. Jadi tidak pas 189,09 dan ini adalah 105,45. Saya kira kita samakan saja, perkecil ya, desimalnya kita perlihatkan. Oke. Nah, terus tinggal kita bagi saja, ini kita bagi dengan ini. Nah, ini adalah 1,79, ini adalah F hitung ya. Jadi F hitungnya adalah 1,79. Dan sekarang kita ada selanjutnya kita menentukan F tabel ya. Oke, F tabel, untuk mencari F tabel kita harus mencari dulu derajat kebebasan dari, kalau DK1 berarti untuk sampel yang pertama, DK2 itu untuk sampel yang kedua gitu ya. Jadi kalau kita lihat N1-nya ini merupakan jumlah objek ya, jumlah siswanya. Kita tahu bahwa jumlahnya adalah 12. Jadi sampel pertama itu ada 12 objek, 12 siswa. Kemudian sampel yang kedua pun ada 12. Berarti kalau kita kurangi, DK1-nya adalah 12 dikurangi 1 yaitu 11 ya, kita tulis saja 11 gitu. Untuk yang kedua, DK2-nya pun sama yaitu 11. Oke. Alfa yang dicantumkan di sini adalah 0,05 ya, bisa saja 0,01. Jadi tergantung dari si peneliti itu sendiri ya, menggunakannya yang 0,05 atau 0,01. Oke, kita bisa mencari F hitung, F tabel ini dengan menggunakan tabel F ya. 0 alfanya 0,05, kemudian DK1-nya 11 dan DK2-nya 11. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa menggunakan tabel F yang 5% berarti yang baris yang paling atas ya, yang baris paling bawah dengan 1%. Nah, tadi kita lihat 11. Nah, ini dengan saya perkecil 11 dan 11 ya. Jadi kita urut saja. Berarti ketemunya di sini ya, 2,82 ya. Karena yang paling atas, yang paling bawah itu, yang bawah berarti yang 1% ya, 2,82. Jadi kita tinggal tulis saja di sini F hitungnya, F tabelnya 2,82 ya, sekitar itu. Atau kita bisa menggunakan rumus dengan menggunakan Excel, yaitu F inverse, ini bukan 4142 ya, berarti 0,05, DK1-nya 11, DK2-nya 11. Oke. Nah, kita tinggal cari saja di sini sama dengan F inverse
fin v, oke, kurung buka, atau kita gunakan double klik ini saja ya. Probability-nya berarti 0,05. lalu degree of freedom-nya atau DK-nya, DK1 itu 11 dan DK2 nya itu 11. Lalu kita enter ya. Dengan menggunakan Excel pun ya sama ya, 2,82. Kadang-kadang juga ada sedikit berbeda ya dengan tabel dengan menggunakan atau tabel dengan menggunakan ini ya, tetapi tidak terlalu jauh biasanya. Jadi silahkan kalau berbasis Excel berarti ya kita gunakan saja rumus, ataupun bisa saja dengan menggunakan tabel. Oke, sekarang kita bandingkan ya, kita lihat bahwa untuk menyimpulkannya kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Oke, kita lihat ke bawah. Oke, nah syaratnya adalah jika F hitung kurang dari F tabel, maka variansnya homogen atau H0 nya yang diterima. Jika sebaliknya berarti H0 ditolak ya, atau H1 yang diterima ya. Kita bisa masukkan di sini, ternyata F hitungnya 1,79 dan F tabelnya 282, dan F hitung kurang dari F tabel, maka kedua variansnya adalah homogen kesimpulannya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya kira mudah lah, kita tinggal melihat atau mencari nilai variansnya dari kedua sampel tersebut, kemudian dibagi ya, mana yang terbesar, berarti varian terbesar dibagi varian yang terkecil. Kemudian selanjutnya kita cari F tabel dan lalu dibandingkan, seperti itu. Baik, itu varian dengan menggunakan uji F ya. Jadi varian dengan uji F itu apabila sampelnya dua sampel gitu. Kemudian yang kedua yaitu uji uji Bartlett ya, uji Bartlett yaitu uji kesamaan dari K varian. Nah, di sini kita lihat bahwa uji Bartlett dilakukan untuk menguji homogenitas 3 varian atau lebih ya. Jadi kalau sampelnya ada 3, 4, 5 dan seterusnya, kita menggunakan uji Bartlett ini begitu ya, 3 varian atau lebih begitu. Hipotesisnya adalah H0 nya ya berarti varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan varian 3. Ini artinya bahwa semua sampel memiliki varians yang homogen. Untuk HA nya atau H1 nya ya berarti ya kebalikannya, seperti itu. Langkah-langkah pengujian homogenitas varian, yang pertama kita menyusun data ke dalam tabel seperti ini. Jadi kita membuat tabel seperti ini ya, sampel ke-1, ke-2, nanti ke bawah begitu. Kemudian derajat kebebasannya N1 kurang 1. Lalu kolom berikutnya adalah 1 dibagi DK ya, 1 dibagi DK, nanti tinggal 1 dibagi DK ini. Kemudian variansnya cari, kemudian logaritma SI, logaritma dari variannya cari, kemudian kita kalikan DK dengan logaritma variannya. Oke ya, ikuti saja nanti tabel itu. Kemudian kita cari jumlahnya ya, kita cari jumlahnya. Kemudian yang kedua, setelah kita selesai dengan tabel itu, setelah kita isi, yang kedua adalah menghitung varian segabungan ya, dengan rumus varian gabungan S kuadrat sama dengan sigma NI kurang 1 dikali SI kuadrat dibagi sigma NI dikurang 1. Oke, jadi kita nanti sebetulnya di sini ada satu kolom lagi ya untuk mencari sigma NI kurang 1 dikali SI kuadrat ini. Ya, nanti kita perbaiki. Kemudian dibagi sigma NI kurang 1. Jadi sigma NI kurang 1 adalah jumlah ini ya. Kemudian sigma NI kurang 1 dikali SI, nanti ada sigma 1 lagi ya. Kemudian selanjutnya 3, menghitung nilai B dengan rumus B sama dengan logaritma dari varians kali sigma NI kurang 1. Jadi logaritma ini berarti jumlah ini ya, nanti dikali dengan jumlah ini. Itu udah nilai Bartlettnya ya. Kemudian yang keempat adalah menghitung nilai C kuadrat
C kuadrat dengan rumus ya, C kuadrat sama dengan ln 10 dikali B dikurangi sigma NI kurang 1 dikali log variannya ya. Ikuti saja nanti rumus ini dengan catatan ln 10 adalah 2,3026 atau kita bisa cari nanti dengan Excel saja. Kita tinggal memasukkan ke rumus ini. Kemudian yang kelima kita ambil kesimpulan, jika C kuadrat hitung itu kurang dari C kuadrat tabel, nanti untuk C kuadrat tabel ya kita praktekkan sama seperti mencari C kuadrat pada uji normalitas ya. Kesimpulannya C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka H0-nya yang diterima. Oke, kita langsung saja praktekkan ya untuk uji Bartlett ini. Saya asumsikan di sini untuk soalnya saya perbesar sedikit. Oke, uji Bartlett ini sama ya asumsinya, sampel-sampel yang ada itu adalah berdistribusi normal. Karena uji Bartlett itu untuk menguji 3 varian atau lebih ya, kita contohkan dengan sampel asumsinya ini adalah sampel yang independen, kemudian ada 3 sampel di sini, sejumlahnya sama 12, katakanlah 12 siswa dengan 3 kelas ya. Untuk mencari variannya sama seperti kita mencari varian tadi. Kalau menggunakan manual data tunggal ya kita gunakan ini, kalau data kelompok kita gunakan ini ya. Kalau menggunakan Excel ya rumusnya sama seperti tadi. Oke, kita langsung saja ke variannya ya, sama dengan varian, klik saja varian dari sini untuk sampel pertama, kurung tutup, enter. Nah, kita dapat variannya 105, yang ini 189, yang ini adalah 122. Nah, kita perkecil supaya kita lihat berapa desimalnya. Oke, 105,45, 189,9 dan 122. Selanjutnya oke, kita lihat atau kita tulis dulu hipotesis yang ingin kita dapatkan. Hipotesis nolnya adalah SA, karena ini sampel ya, SA kuadrat sama dengan SB kuadrat dan seterusnya sampai SK kuadrat ya. Kalau ini berarti SA kuadrat sama dengan SB kuadrat sama dengan SC kuadrat. Itu adalah semua variannya homogen, dengan catatan nanti jika C kuadrat hitungnya kurang dari sama dengan C kuadrat tabel ya, maka H0 diterima atau semua varian ini homogen ya. H0 diterima itu artinya semua variannya homogen. Kalau tidak demikian ya berarti H1 yang diterima atau H0-nya ditolak. Artinya variannya tidak homogen begitu. Alfanya kita ambil saja 5% atau 0,05 ya. Oke, selanjutnya kita membuat tabel. Oke, ini tabelnya saya perbesar sedikit. Oke, karena sampelnya ada 3, maka kita buatkan saja tabelnya seperti ini dengan 3 buah sampel ya, dengan 3 buah sampel. Kemudian DK-nya adalah N kurang 1, kita bisa lihat dari sini ya. Oke, N1 kurang 1, N2 kurang. Nah, oke, ini contohnya sudah ada di sini ya. Jadi DK-nya karena kelas pertama adalah jumlahnya 12, kelas kedua 12 dan ketiga 12 ya, kita tinggal tuliskan saja bahwa DK-nya itu 12 kurang 1 yaitu 11. Itu ini juga sama 11 dan ini juga sama 11. Oke, jumlahnya kita sama saja. Jumlahnya adalah 33. Oke, saya perbesar sedikit lagi supaya agak jelas. Oke, selanjutnya 1 dibagi DK ya, kita tinggal dibagi saja. 1 dibagi sama dengan 1 dibagi 11 ya untuk kelas yang ini. Nah, saya kira untuk ini pun sama dan jumlahnya oke 0,27. Kemudian variannya untuk varian 1 berarti yang ini ya, yang A. Nah, kita tulis saja sama dengan varian ini, kemudian ini sama dengan
dari varian yang kedua, dan ini sama dengan dari varian yang ketiga. Oke, lalu jumlahnya. Oke, selanjutnya DK1 ya. DK1 kalau di sini tidak ada ya, tidak ada DK1. Saya tambahkan saja kolom DK dikali varian. Jadi DK dikali dengan varian. Oke, sama dengan DK dikali varian. Oke, ini tadi supaya kelihatan ini perkecil. Oke, nah ini tinggal kita drag saja ke bawah, kemudian ini kita jumlahnya kita lihat. Oops, ini belum di tidak bisa ya, berarti harus dibuat rumus lagi. Sum dari ini ya 4582. Lalu untuk kolom log varian ya kita logaritmakan nilai variannya. Dan sama dengan log. Oke, yang ini log dari pas sampel pertama kurung tutup. Salah. Nah, di sini kita lihat log ada numbersnya adalah nilai ini. Kemudian base, ya base-nya karena logaritma itu bilangan logaritma itu basisnya 10, jadi kita tulis saja 10 ya. Logaritma basisnya 10. Atau kalau menggunakan kalkulator tidak usah menggunakan basis 10 seperti ini, langsung biasa ya. Log 105,45 begitu ya, langsung saja. Tapi kalau kita menggunakan rumus Excel yang di sininya harus dituliskan basis, maka kita tuliskan log dari 105 atau log dari E31, basisnya tulis 10. Kita tulis enter. Nah, ini adalah logaritma dari 105. Oke, kemudian kita drag ke bawah, lalu jumlahnya kita lihat 6,38 dan sekian. Selanjutnya kolom yang di sini, kolom yang terakhir kita kalikan DK dengan log dari varians. Berarti kita kalikan DK dengan ini. Oke. Nah, sama dengan berarti ini dikali dengan ini. Nah, enter. Lalu kita drag saja. Dan lalu dicari jumlahnya. Oke. Kita sudah selesai dengan menyusun datanya. Kita tinggal mencari hitungannya. Oke, menghitung variansi gabungan. Nah, variansi gabungan dengan rumus yang tadi sudah kita cantumkan, S kuadrat sama dengan sigma dari N1 kurang 1 dikali S I kuadrat. Nah, ini dibagi dengan sigma NI kurang 1. Nah, kalau kita lihat sigma N1 kurang 1 dikali S I kuadrat adalah nah ini DK itu kan N1 kurang 1, jadi jumlahnya jumlah DK, boleh dikatakan begitu, jumlah DK kali varians. Nah, berarti yang ini ya. Oke, berarti yang ini saya tulis saja ini ya, di sini sajalah. Berarti sama dengan pembagian antara ini 4582 dibagi dengan sigma NI kurang 1 adalah sigma dari DK, berarti 33 ini ya, dibagi ini. Berarti DK S1 kuadrat jumlahnya dibagi jumlah DK. Nah, kita tinggal enter. Nah, jawabannya adalah 138,84 sekian. Oke, itu adalah variansi gabungan. Nah, ya, variansi gabungan dari ketiga sampelnya. Oke, selanjutnya menghitung nilai Bartlett. Selanjutnya kita menghitung nilai B. Menghitung nilai B dengan rumus B sama dengan logaritma dari S kuadrat
Nah, S kuadrat ini adalah variansi gabungan ini ya. Jadi kita cari logaritmanya, kemudian dikali jumlah NI kurang 1. Jumlah atau sigma NI kurang 1 ini adalah sigma dari DK ya. Nah, 33. Jadi kita kalikan saja sama dengan supaya mudah, sigma N1 NI kurang 1 saja dulu, yaitu 33 ya. 33 dikali dengan logaritma dari ini ya, S kuadrat ya, kemudian bilangan basisnya adalah 10. Oke, jadi kita tinggal mengalihkan saja 33 dikali 138, sekian sebetulnya ya gitu. Enter. Nah, maka kita dapat nilai Bartlettnya adalah 70,70703 sekian. Selanjutnya, setelah nilai Bartlettnya sudah diketahui, kita mencari nilai C kuadrat hitungnya ya. C kuadrat hitung kita bisa dapatkan dengan rumus ln 10 dikali B dikurang sigma NI kurang 1 dikali log varians, dengan ln 10 nya adalah 2,3026 ya. Boleh kita tulis langsung atau boleh menggunakan ln gitu ya, supaya akurat. Bartlett ini sudah ada, kemudian sigma NI kurang 1 itu adalah DK yang jumlahnya 33 tadi ya, kemudian dikali log SI kuadrat adalah log dari sigma NI kurang 1 dikali log SI kuadrat itu digabungkan ya, berarti DK dikali log ini jumlahnya, nah berarti yang ini ya. Jadi kita bisa langsung saja sama dengan ln ln ya, ln dari ln 10 tinggal begitu saja, nanti kita kurung-kurungnya ya, kemudian dikali kurung buka lagi B, berarti B itu yang ini, dikurangi sigma DK log SI, berarti di atas ya, klik saja sigma DK log SI. Nah ini klik ini, kita ke bawah lagi, oke, tanda kurung tutup. Jadi ln 10 dikali B dikurangi sigma DK log varian, kita enterkan saja. Nah kita dapat C kuadrat hitung itu 1,05 sekian, atau kita bulatkan saja jadi 1 ya, 2 inilah supaya tidak terlalu panjang ya, 1,05 ya. Nah, C kuadrat hitungnya 1,05. Kemudian selanjutnya kita mencari C kuadrat dari tabel ya. C kuadrat tabel kita bisa menggunakan Excel, menggunakan C inverse ini ya. Kemudian atau kita menggunakan tabel ya, bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan tabel. Misalkan saya menggunakan contoh ya, kita menggunakan tabel ya. Nah kalau di tabel berarti kan C kuadrat tabel itu berarti C kuadrat alfa DK ya. Alfanya adalah 0,05 dan DK nya adalah N kurang 1. N di sini bukan jumlah objek ya, tetapi jumlah sampel ya. Jumlah sampelnya kan 3, berarti 3 kurang 1 adalah 2, sehingga kita bisa mencari tabel C kuadrat tabel 0,05 dan DK nya 2. Nah ini ada C kuadrat tabel 0,05 probabilitasnya dan ininya 2 ya, DF nya 2, jadi 5,99 lah ya, 5,99 kita tulis di sini 5,99 itu dengan menggunakan tabel, atau kita bisa menggunakan rumus C inverse ini. Misalkan tidak melihat tabel, C inverse sama dengan C INV. Oke, nah ini ada, double klik saja. Nah, berarti kita butuh probability 0,05, di sini menggunakan titik ya, 0,05, lalu koma, degree of freedom-nya adalah 2. Oke,
lalu enter ya, 5,99 sekian ya, samalah, tidak terlalu jauh begitu. Oke, 5,99 ya. Jadi ini adalah C kuadrat hitung dan ini adalah C kuadrat tabel. Lalu kita simpulkan ya, kesimpulannya adalah jika C kuadrat hitung kurang dari sama dengan C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Kita lihat di sini C kuadrat hitungnya adalah 1,05 kurang dari 5,99, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya semua variansnya adalah homogen. Oke. Jadi sampel 1, 2, 3 itu dianggap bahwa ketiga sampel tersebut memiliki varians yang homogen. Baik, saya kira itu saja ya untuk uji homogenitas ini. Bisa kalian nanti kerjakan, boleh soal-soal ini. Ada soal di sini, kita samakan saja. Di sini ada sampelnya, ada sampel A, B, dan C ya. Pertanyaan yang pertama, apakah sampel A dan B homogen? Nah, ini kita bisa gunakan uji F. Ya, uji F. Kemudian yang soal nomor 2, apakah sampel A, B, C dan homogen? Kita gunakan uji Bartlett. Oke. Ya, silahkan nanti dicoba ya di Excel ya, di komputer masing-masing. Baik, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau perkataan atau tulisan saya yang kurang jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.